Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Mataram. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Budi Santoso, SPDMSI. Kelompok kami terdiri dari 5 orang dengan masing-masing anggotanya bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dengan anggota kelompok saya. Saya Baik Kurnia Ayu Lestari sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kemudian ada Baik Malail sebagai pemateri pertama, kemudian ada Citra Faradila sebagai pemateri kedua, kemudian ada Baik Yana Latifatul Aziza sebagai pemateri ketiga, yang terakhir ada Baik Nuri Khairati Solihah sebagai pemateri keempat. Materi yang akan kita bahas kali ini terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke pembahasan materinya. Selamat menyaksikan. Hablum minallah adalah hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya dalam hal beribadah. Jadi dapat diartikan hablum minallah adalah segala bentuk sesuatu peribadahan yang mendekatkan diri dan meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah dapat dilaksanakan dengan ubudiyah atau ibadah. Menurut Imam Ghazali, ubudiyah terdiri dari 3 hal, yaitu menunaikan perintah syariat, rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kehendak nafsu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain. Dalam syariat Islam, hubungan antara manusia ini membutuhkan muamalah. Muamalah ini semacam aturan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan manusia. Jadi, muamalah ini adalah hubungan antara manusia dengan hak dan kewajiban. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai hubungan manusia dengan manusia ini adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jadi itulah teman-teman salah satu contoh surat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai hubungan manusia dengan manusia, yaitu dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Makna khalifah ini bukan berarti untuk merusak dan menumpahkan darah, tetapi untuk membangun peradaban yang damai, sejahtera, dan berkeadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi amanat kepada manusia agar manusia mengemban dan melaksanakan tugas-tugas keagamaan dan tugas-tugas kemanusiaan. Selain ditugaskan untuk beribadah dan menjaga persaudaraan, manusia juga diberi tugas untuk memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan secara tegas mengancam manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Hablum minallah adalah hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti adanya perintah sholat, zakat, puasa, dan naik haji yang sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an. Contoh penerapan perilaku hubungan harmonis manusia dengan Tuhannya menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, menunaikan perintah syariat. Yang kedua, rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minannas adalah kesolehan sosial atau ibadah khair madha. Sebab hablum minannas adalah konsep di mana manusia menjaga hubungan baik dengan sesama manusia lainnya. Contoh penerapan perilaku hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia lainnya. Yang pertama, sedekah. Yang kedua, menyapa dengan salam. Yang ketiga, saling memberikan nasihat dalam hal kebaikan dan kesabaran. Yang keempat, menyapa dengan senyuman. Dan yang kelima, silaturahmi. Hubungan manusia dengan alam disebut juga dengan hablum minal alam. Selain ditugaskan untuk beribadah dan menjaga persaudaraan, manusia juga diberikan tugas untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara tegas mengancam kepada manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi. Di mana sudah dijelaskan pada Quran surah Ar-Rum ayat ke-41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Contoh penerapan perilaku hubungan harmonis manusia dengan alam. Yang pertama, meningkatkan kepedulian dan kecintaan terhadap alam. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar. Yang ketiga, melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. Yang keempat, mencegah terjadinya hal-hal yang berdampak negatif pada alam. Dan yang kelima, meningkatkan hal-hal yang berdampak positif pada alam. Kita sama-sama telah mendengarkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh keempat pemateri tadi, dan dapat kita simpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Diciptakannya manusia di bumi oleh Sang Pencipta tidak hanya untuk diam saja, tapi manusia dituntut untuk selalu berperan aktif untuk berbuat kebaikan. Sebagai seorang manusia, kita juga harus menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, masih banyak kekurangan yang melekat dalam diri manusia. Salah satu contohnya adalah kurangnya pemahaman manusia tentang agama. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk saling menghormati dan mengasihi satu sama lain karena kita diciptakan tanpa adanya perbedaan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi hubungan manusia dengan Tuhannya sesama manusia dan alam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.